Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang matematika, khususnya adalah matematika kelas 10 materi relasi. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran relasi ini, marilah kita berdoa menurut agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar tentang relasi. Ya. Apa yang akan kita pelajari? Ya, jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari mengenai relasi. Yang pertama adalah pengertian relasi. Kemudian kedua adalah tentang apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan relasi, dan yang keempat adalah relasi pasangan berurutan. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai relasi. Yang pertama, pengertian relasi. Apa sebenarnya relasi itu? Ada yang tahu? Kira-kira relasi, kita sering mendengar ada relasi. Oh, itu relasi saya. Oh, itu relasi bisnis saya. Oh, itu relasi. Nah, kebanyakan mungkin yang akan kita dengar itu tentang relasi itu adalah mengenai pekerjaan. Oh, itu relasi saya di suatu bisnis atau di perusahaan A, di perusahaan B. Tapi sekarang kira-kira apa itu relasi? Relasi apa, ada yang tahu? Jadi relasi itu kalau kita bahasakan secara bahasa Indonesia tuh paling intinya relasi itu adalah suatu hubungan. Hubungan yang seperti apa? Hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Kita ambil contoh, misalkan, kita hapus dulu. Kita ambil contoh, misalkan pengertian relasi. Misalkan kita ambil contoh hubungannya, misalkan Jono menyukai sepak bola. Nah, di sini ada hubungan antara Jono dan sepak bola. Nah, hubungan apa? Nah, hubungannya itu adalah menyukai. Sehingga menyukai ini kita bisa sebut dengan relasi. Begitu ya. Terus apa lagi tentang relasi? Hubungan apa lagi? Apakah hanya dengan Jono dan sepak bola? Enggak, banyak relasi-relasi yang akan kita bahas. Tapi mungkin salah satu contoh ini bisa mewakili, oh ternyata relasi itu adalah hubungan seperti apa? Hubungan antara anggap saja ini suatu himpunan. Kalau misalnya terdiri dari satu orang, sepak bolanya juga terdiri dari lebih dari satu orang, dari satu olahraga, maka nanti adalah relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain. Nah, jadi kalau kita tarik dari si Jono dan sepak bola ini, kalau kita buat menjadi Jono ini terdiri dari beberapa orang, misalnya beberapa orang, dan sepak bolanya juga menjadi beberapa anggota, maka relasi kita bisa tarik sebagai hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lain. Nah, begini ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa relasi itu adalah hubungan, kalau dalam matematika yang akan kita bahas di sini, relasi itu adalah hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Oke, kita lanjut. Apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil? Sebenarnya materi ini sudah kita pernah pelajari waktu kalian semua di SMP. Nah, kita akan bahas kembali. Di sini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah apa itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, daerah asal atau sering juga disebut dengan apa? Ada yang ingat? Ya, ada sebut dengan domain.
Kemudian daerah kawan biasa disebut dengan kodomain, dan daerah hasil atau biasa disebut juga daerah daerah hasil, tetap daerah hasil ya. Daerah hasil itu sering juga disebut dengan range, range tulisannya begitu. Ya. Ada domain, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil range. Nah, apa itu domain? Kita bahas dulu. Yang pertama adalah domain. Jadi domain ini atau disebut daerah asal itu adalah biasanya adalah himpunan pertamanya. Himpunan satu. Kemudian kodomain itu adalah himpunan yang dituju. Himpunan yang dituju. Kalau tadi domain itu adalah himpunan awal atau himpunan satu atau himpunan awal ya. Nah, kodomain itu adalah himpunan yang dituju, sedangkan rank itu adalah himpunan yang dituju ya, himpunan yang dituju dan dipilih. Nah, dan dipilih oleh anggota himpunan awal. Nah, jadi kalau misalkan daerah asal itu himpunan pertamanya atau himpunan awalnya, kemudian kodomain itu adalah himpunan yang dituju, maka range itu adalah himpunan atau anggota himpunan yang dituju. Jadi anggota himpunan yang dituju dan dipilih oleh anggota himpunan awal. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas setelah slide selanjutnya. Kedua, menyatakan relasi. Jadi menyatakan relasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, relasi dapat kita bisa kita gunakan dengan ya. Jadi menyatakan relasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah. Nah, seperti apa bentuk diagram panah? Diagram panah itu seperti ini. Kalau kita punya dua himpunan, nah ini yang tadi kita sebutkan ya, himpunan A dan himpunan B, kemudian nanti ada relasinya, maka misalkan di sini ada, kita ambil misalkan 1, 2, dan 3, maka di B-nya itu adalah misalkan A, B, C, sebut aja ada 3, maka diagram panah itu bentuknya seperti ini. Ada himpunan dibulatin gini ya, kemudian nanti dia misalkan 1 itu himpunannya ke A, atau misalnya 1 itu ke B, 3 itu ke C. Nah, bentuk seperti ini itulah disebut dengan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan cara himpunan pasangan berurut. Nah, himpunan pasangan berurut itu seperti apa penulisannya? Kalau kita ambil contoh dari yang pertama, jadi himpunan pasangan berurutan yang kita bisa tulis di sini itu kita bikin menjadi relasinya sama dengan kurung kurawal ya, menggunakan kurung kurawal. Kalau kemudian kurung biasa, lihat pasangannya 1 berpasangan dengan A, berarti kita tuliskan 1, A seperti ini. Kemudian ini koma lagi, oh ternyata 1 juga dengan B, berarti kita bikinkan lagi 1, B. Kemudian yang terakhir 3 dengan C, berarti kita tuliskan 3, C. Diakhiri dengan kurung kurawal lagi. Nah, yang kedua inilah salah satu cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang terakhir kita bisa tuliskan dengan diagram Cartesius. Diagram Cartesius. Ya. Seperti apa diagram Cartesius? Coba kita lihat. Maaf.
Seperti apa diagram Kartesius? Nah, diagram Kartesius sesuai dengan namanya, itu berarti kita bisa bentuk dalam bentuk diagram Kartesius. Kita ambil contoh di sini. Maaf. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh diagram Kartesius seperti ini. Ya. Nah, jadi diagram Kartesius itu terdiri dari koordinat X dan Y. Begini ya, tegak lurus. Dan ini harus tegak lurus ya. Nah, gambarnya Bapak tidak menggunakan garis. Nanti kalian bikin gambar di HP-nya, di buku catatannya menggunakan garis biar dia tegak lurus. Di sini Bapak makanya simbolkan tegak lurus. Kemudian di sini ada tanda 0 karena pertemuan antara titik X dan Y-nya itu adalah 0,0. Nah, di sini kan biasanya kita tuliskan di sini adalah koordinat X dan koordinat Y. Sedangkan di diagram Kartesiusnya itu di sini adalah ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Maka himpunan awalnya itu atau domainnya itu kita tulis di sini. Dan himpunan dan kodomainnya itu adalah di koordinatnya Y. Kita lihat di sini, anggota dari himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini 1, 2, 3. Anggap saja ini skalanya sama ya. Kemudian yang B itu adalah A, B, C. Kita tuliskan di sini A, B, C. Nah, baru kita hubungkan himpunan pasangan berurutan 1 dengan A. Berarti kita tarik garis dan akan bertemu titik potongnya antara 1 dan A. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua 1 dengan B ya. Berarti ini juga kita tarik garis lurus seperti ini. Maka nanti akan ada di B. Dan yang terakhir adalah 3 dengan C. Kita ambil tarik lagi di sini. Seperti ini. Kemudian 3-nya ini tegak lurus ya. Nah, maka kita akan dapatkan 3 titik. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan di sini. Yang pertama ini koordinatnya adalah 1, A, yang kedua adalah 1, B, dan yang ketiga adalah 3, C gitu. Jadi kita sudah di sini ada 3 ya tata cara penulisan untuk penulisan atau untuk menyatakan relasi. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Bagaimana? Nah, yang kita bahas lagi dari yang tadi kita sebutkan, ada domain, kodomain, dan range. Nah, A ini kalau kita kasih clue ya, kalau ditanyakan domain dari diagram panah ini siapa? Nah, domainnya di sini berarti adalah apa aja? 1, 2, 3. Domainnya adalah 1, 2, 3. Ini yang disebut dengan domain. Kemudian kodomainnya berarti adalah himpunan yang dituju. Nah, berarti sini. Berarti kodomainnya itu adalah A, B, dan C. Kemudian range-nya. Range itu adalah yang dipilih oleh himpunan awal. Berarti yang dipilih kan di sini kebetulan yang dipilih adalah semua sama ya, A, B, C juga. Berarti kita range-nya adalah A, B, C. Nah, pada kasus ini kodomain dan range-nya itu sama-sama A, B, C. Kenapa? Karena semua kodomain itu dipilih oleh semua anggota kodomain dipilih oleh beberapa anggota domain. Sehingga di sini kodomain dan range-nya itu sama A, B, dan C. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu relasi pasangan berurutan. Nah, apa itu relasi pasangan berurutan? Jadi relasi pasangan berurutan itu adalah bagaimana cara kita menentukan di sini ya jadi relasi pasangan berurutan itu adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota. Jadi intinya ini yang memasangkan setiap anggota. Jadi setiap anggota domain ke setiap anggota ada kata setiap, berarti harus semuanya. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan Bapak punya himpunan A itu adalah
1, 2, 3. Nah, seperti ini. Dan himpunan B itu adalah A, B, C. Nah, kalau ditanyakan himpunan pasangan berurutan, ya. Kemudian kalau kita sudah punya himpunan A dan himpunan B. Kalau pertanyaannya adalah relasi pasangan berurutan himpunan A dan B, apa aja? Berarti kalau apa aja yang ditanya, berarti ditulisannya seperti ini. Himpunan pasangan berurutannya begini ya. A cross B sama dengan apa aja, artinya nanti satu ini akan berpasangan dengan A, berpasangan dengan B, dan berpasangan dengan C. Begitu juga 2 dan 3. Berarti kalau kita jabarkan A cross B-nya, berarti nanti pasangannya adalah 1A gitu ya, koma, buka kurung lagi, 1B, koma, 1C, koma lagi. Nah, satu udah selesai. Sekarang langsung ke 2A, kemudian 2B, taruh di bawah lagi, 2C begini, kemudian 3A, 3B, dan 3C. Nah, terus kalau misalkan jumlah anggota A dan anggota B-nya lebih dari 3, bagaimana kita cara menentukan banyaknya anggota relasi pasangan berurutan dari AB? Gimana caranya? Coba perhatikan. Caranya untuk mengetahui jumlahnya, ya. Untuk mengetahui banyaknya anggota A dan B, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita lihat jumlah anggota A berapa. Jumlah anggota A ini, jumlah anggotanya ada 3, dan jumlah anggota B juga ada 3. Berarti kalau kita ditanyakan adalah N A cross B, seperti ini, maka kita bisa peroleh NA, ya, jumlah anggota A, NA dikali NB. Berarti di sini NA-nya berapa? Ada 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Betul nggak 9? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlah anggota relasi pasangan berurutan dari himpunan A dan B itu ada 9. Kalau ditanyakan apa aja, maka kita tuliskan cara himpunan pasangan berurutan dengan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan seterusnya sampai 9 anggota. Ya, mungkin itu saja materi kita kali ini. Untuk contoh soal kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada video kali ini dapat dipahami. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.